Alright, pada video kali ini gua akan membahas kondisi market hari ini ya. Rata-rata market Wall Street tertekan ya di zona merah. Begitu juga dengan Bitcoin dan kripto pada umumnya. Terlihat terjadi volatilitas yang cukup tinggi ya, oleh meningkatnya kekhawatiran investor mengenai potensi pengetatan moneter yang lebih agresif oleh The Fed. Setelah rilisnya data PPI tadi pagi ya, tunjuk yang keluar bahwa inflasi belum mereda dalam waktu cepat. Sebagaimana Federal Reserve muncul dengan merilis data PPI yang tercatat kenaikan sebesar 0,4% ya. Ini ya. Data ekonomi Amerika Serikat ini sangat berpengaruh sekali terhadap pasar. Data ini memungkinkan bahwa inflasi Amerika Serikat akan berada di atas ekspektasi. Jadi, jika itu terjadi, maka The Fed kemungkinan akan kembali meresponnya dengan mengerek suku bunga acuan kembali naik untuk bulan depan. Nanti kita akan bahas mengenai apa itu PPI ini ya. Dan juga kita akan bahas kondisi market hari ini. Langsung aja ke pembahasannya. Let's go! Gas bro! Yo, what up guys, balik lagi di channel Sanagas and welcome to Crypto Time, dimana gua membahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto aset. Jangan lupa sebelum melanjutkan nonton video ini, kalian like dulu, oke? Dan juga absen di bawah dari kota mana aja. So, langsung aja kita bahas ke poin utama yang mempengaruhi pergerakan market ya, yaitu Producer Price Index ya. Ini adalah sebuah indikator yang mengukur tingkat kenaikan inflasi dari barang-barang yang dibeli oleh produsen atau perusahaan manufaktur. Jadi ini sudut pandangnya berbeda ya antara PPI dan CPI. Kalau PPI ini dari produsen atau penjual, sedangkan CPI itu sudut pandangnya dari konsumen, karena CPI itu adalah Consumer Price Index. Jadi dengan tingkat inflasi yang tinggi, barang dan jasa yang dibeli oleh produsen naik, maka nantinya produsen juga akan menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi kenaikan harga bahan baku yang telah dibeli. Jadi jika harga barang dan jasa naik, maka itulah sebagai awal mula pemicu inflasi. Dan pemerintah bersama bank sentral akan mencoba menaikkan tingkat suku bunga. Jadi apabila PPI ini naik dari harga sebelumnya, biasanya market itu lebih cenderung, lebih confident untuk menyimpan cash. Maka biasanya juga berpengaruh terhadap pergerakan US dollar yang cenderung naik. Seperti yang kita lihat di sini, US dollar masih dalam tren naiknya ya. Malah masih dalam tren parabolanya. Secara garis besar, secara tren dolar indeks ini masih dalam channel uptrendnya atau channel naiknya. Mungkin akan ada secercah harapan untuk market apabila US dollar ini patah dari tren naiknya ini guys ya. Dan kalau kita lihat ini support US dollar sekarang berada pada area sekitar 109,6 ya. Dan resistance di area 114,8. Nah, resistance terkuatnya sebenarnya di area 120-an nih guys. Ya. Jadi potensial US dollar masih naik juga masih bisa sebenarnya. Ataupun terrejeksi juga bisa karena ini berada pada area resistance uptrendnya. Resistance channelnya. Oke. Jadi market akan terlihat secercah harapan apabila US dollar ini patah dari parabola uptrendnya menurut gua. Kita lihat sedikit mengenai Bitcoin. Secara garis besar ya, Bitcoin masih dalam zona atau dalam tren turun ya guys ya. Jelas ya, lihat masih buat higher low, higher low, higher low. Di sini juga Bitcoin masih memiliki support di area sekitar 18.100-an ya, atau bahkan sampai ke 17.500-an. Jadi ini adalah penopang terakhir untuk Bitcoin ya apabila terjadi penurunan. Jadi apabila turun lagi dari support ini ya seperti yang kita expect pada video-video sebelumnya, ya turun lanjut ke support-support selanjutnya. Apabila breakdown lagi dari critical support di 17.500 ya, maka support selanjutnya untuk Bitcoin ada di area 16.200 atau bahkan sampai ke 12.600-an itu supportnya. Dan juga yang perlu kita pantau ini resistance ya, resistance downtrend lainnya. Selama Bitcoin masih di bawah ini ya secara garis besar ya masih dalam downtrendnya. Kalau ketahan lagi di area 18.100 ya mantul-mantul lagi di area sini guys. Itu yang gua lihat ya. Dari top 10 market cap sekarang ini yang paling hancur sih, yang paling dalam turunnya Cardano, terus XRP ya, juga Dogecoin ya guys ya. Ini penurunannya lumayan tajam ya. Dogecoin 8,45%, Cardano 11,5%, Solana juga ya 9,6%, XRP 9,3%. Jadi itu keempat top 10 yang penurunannya tajam ya. Kita lihat Cardano aja ya. Gue kemarin sempat posting ya mengenai support dan resistannya Cardano yang perlu diperhatikan di Twitter. Wow, Cardano terjun parah ya guys ya. Jadi dari major supportnya, ya mungkin ini secara proyeksi ya, yang gue gambarkan di Twitter kemarin ya mengenai major support dari Cardano. Ya apabila patah sih harusnya ya potensial ke area-area di 0,3379 seharusnya ya. Ini guys ya, yang paling realistis harusnya mencapai area situ targetnya. Dan ini support-support selanjutnya ya, ada di 0,3, ada di 0,28 itu supportnya. Dan sekarang major
supportnya ini menjadi resistance ya, di 3,81 itu menjadi resistance. Sekarang kita lihat XRP ya, salah satu tradingan gue yang sukses juga nih XRP nih. Wow, mantep. XRP turun sampai support guys. Setelah dia patah dari uptrend lainnya, dia turun sampai ke support guys. Setelah patah dari support pertama di sini ya, di support kedua, dan sekarang ini bertindak sebagai resistance. Kalau kalian pengen lihat, gue memiliki berbagai posisi di trading. Di XRP gue udah profit 350% ya. Untuk Shiba Inu gue juga punya posisi short dengan profit 290%-an. Ethereum juga profit ya 145%-an. Untuk Cardano ini sempat keluar masuk sih gue ini. Sekarang ini profit 164%-an nih. Mantap lah. Di samping itu juga dunia kripto sekarang ini dijejali berbagai kabar buruk ya, atau kabar kurang sedap lah. Yaitu diantaranya seperti salah satu DeFi-nya di platform atau blockchain Solana, yaitu Mango, yang dieksploitasi 100 juta dolar ya. Jadi Mango, pertukaran kripto terdesentralisasi di blockchainnya Solana, telah menjadi korban dari peretasan ekosistem kripto lagi ya. Makanya hati-hati guys ya. Terus juga ada kabar buruk mengenai SEC menolak aplikasi Wisdom Tree Bitcoin Spot ya. Komisi dan Bursa Sekuritas Amerika Serikat yaitu SEC sekali lagi menghalangi peluncuran ETF spot Bitcoin di Amerika Serikat ya. Jadi komisi menyimpulkan bahwa BZX itu sebuah exchange ya, belum memenuhi beban berdasarkan Exchange Act dan aturan praktik komisi. Jadi secara khusus SEC memutuskan bahwa bursa belum menunjukkan bahwa Wisdom Tree Bitcoin Trust-nya akan dirancang untuk mencegah tindakan dan praktik penipuan dan manipulatif, sekaligus melindungi investor dan kepentingan publik. Sebenarnya SEC telah menyetujui beberapa ETF berjangka Bitcoin sejak Oktober lalu, tetapi belum menyetujui ETF spot Bitcoin. Jadi penolakan komisi untuk menerima ETF spot di pasar Amerika Serikat secara konsisten kembali ke satu masalah, yaitu kurangnya pasar spot Bitcoin yang cukup untuk deregulasi di dalam negeri. Kembali lagi ke regulasi guys ya, karena belum adanya regulasi yang jelas ya. Seperti yang gua bahas di video sebelumnya, karena regulasi ini akan menjadi sebuah kunci ya guys ya untuk masa depan kripto ini. Jadi buat teman-teman yang belum nonton bagaimana pandangan beberapa ahli yang gua rangkum dalam video, silahkan tonton bagaimana pengaruh regulasi dan juga masa depan kripto. So tonton video gue sebelumnya, dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like guys ya. Tetap semangat, karena market kripto ini sangat beresiko. Jadi selalu gunakan uang yang setidaknya kalian siap atas kerugiannya, atas resikonya, dan juga konsekuensinya. Punya masukan, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Jadi sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.